Halo guys, saat ini saya sedang di perjalanan mau menuju ke tempat latihan slalom di daerah perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Saya udah janjian sama salah satu peslalom nasional asal Jawa Timur yang namanya Binar Suryo Nurgento atau biasa dikenal Binar ZTR. Beliau juga sedang merintis salah satu cita-citanya, yaitu mendirikan sebuah racing school yang namanya Zero Trip Racing School. Mau tahu kayak gimana? Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng dia ya. Cus breng. Seumur hidup saya baru ngerasain slalom pakai rear wheel drive. Ternyata asik ya, tantangannya lebih liar, pantatnya goyang-goyang. Karena saya biasa pakai front wheel drive ya di rally. Nah, sekarang di slalom kita pakai rear wheel drive, ternyata sensasinya beda banget. Oke guys, ketemu lagi di Ngoboy, ngobrol bareng Boy. Saya sudah janjian sama seorang peslalom nasional asal Jawa Timur yang cukup legendaris ya. Namanya adalah Mas Binar ZTR. Binar ZTR. Kita sabuknya gini, Kalau pembalap gak usah pakai sabuk apa-apa. Gak usah pakai sabuk. Iya ya. Mas Binar ini dulu awal-awalnya bisa terjun ke dunia balap, khususnya slalom nih. Awalnya gimana sih Mas? Awalnya ya, sebenarnya cita-cita ya dari kecil pengen jadi pembalap slalom. Itu waktu itu saya di Lampung tinggalnya. Saya naik sepeda lihat Kejurnas. Saya ngelihat mobilnya bisa muter-muter tuh, mulai pickup, Mini, apalagi ya waktu itu. Mungkin Starlet yang lama, terus saya lupa apalagi. Pokoknya saya lihat nih saya harus bisa nih gitu. Jadi pas SD itu awal mulanya passionnya udah tumbuh dari waktu SD itu ya. Begitu melihat istilahnya kalau orang jatuh cinta tuh kayak love in the first sight gitu. Cinta pandangan pertama gitu ya. Waktu itu ada yang ingat nggak Mas siapa pembalap yang waktu itu cukup ikut? Waktu itu yang ikut itu kalau nggak salah James Sanger. Waktu saya kecil dia sudah top dulu ya. Sudah top ya. Itu pembalap Suara Merdeka asli Palembang kalau nggak salah ya. Palembang, iya. Kenapa Mas? Kan banyak tuh ada beberapa jenis balapannya, ada slalom, ada rally, ada balap touring, ada drag race. Kenapa kok waktu itu lihat slalom langsung jatuh cinta tuh kenapa sih Mas? Saya ngelihat slalom itu asik ya. Jadi kalau saya ngelihat itu rally juga saya suka, waktu di Lampung juga saya suka. Saya cuma bisa lihat startnya. Jadi mobil tuh start, habis itu hilang. Loh kok hilang? Nah, kalau slalom ini saya bisa duduk ngelihat sampai selesai gitu. Jadi satu stage itu saya bisa ngeliat mobilnya muter-muter dengan persaingan yang begitu ketatnya, itu yang asik. Ya, jadi memang kalau slalom itu ada sedikit berbeda ya. Dia ada satu penampilan kayak apa ya? Kayak catwalk gitu ya mobilnya, bisa muter-muter dan lain sebagainya. Oke Mas. Ini kan kalau mulai jatuh cintanya SD nih, mulai kelas 2 nih, umur 7 sampai 8 tahun. Nah, sekarang sudah jatuh cinta. Pertama kali nyoba slalom itu umur berapa Mas? Saya itu telat ya, jadi saya SMA itu baru nyetir mobil, SMP kelas 3 itu baru belajar, SMA baru nyetir mobil, habis itu saya ikut time rally dulu. Time rally itu ada slalomnya ya kan. Baru ngeliat lagi. Iya, kalau dulu ya ada namanya apa? Time speed distance itu kadang-kadang ada satu special stage buat slalom main-main gitu ya. Ya. Akhirnya ya itu. Habis itu saya punya Toyota Starlet itu waktu itu, dibeliin Toyota Starlet dengan 1000 cc-nya, pokoknya dengan seadanya, tanpa power steering, tanpa handrem, saya latihan. Nah, mulai dari saat itu sih, mungkin SMA kelas 2 atau 3 lah, jadi terlambat memang. Semua tuh pasti ada gurunya ya, ada yang ngajarin ya. Kalau Mas Binar dulu yang pertama kali ngajarin siapa Mas? Waktu itu ada bareng ya, waktu itu ada Audi Kristanto ada. Itu dulu dia ngajarin saya naik Starlet, saya datang ke sana, ajarin dong, terus saya lihat di sebelahnya dia, gini. Terus ada juga M. Andariansyah. Ya. Terus habis itu Mas Geri Rosanto. Itu salah satu motivator saya. Nah, itu legend itu ya, Mas Geri Rosanto itu. Legendnya Jawa Timur. Apa yang paling sulit pertama kali dipelajari, paling sulit di slalom itu apa sih? Merasa senang saya, bukan merasa sulit. Jadi nggak bisa. Iya, bisa, dan
belepotan, cara bawanya masih belum kan, tapi saya merasa senang pulang, minggu depan latihan lagi gitu terus. Iya. Keren. Kalau mulai SMA sekarang berarti sudah kurang lebih hampir 20 tahun lebih ya Mas Binar ya. Maka Selama perjalanan 20 tahun nih Mas, prestasi apa aja sih Mas yang udah didapetin Mas di slalom Mas? Prestasi, saya tuh kalau menang pengennya nomor 1 ya dulu. Jadi saya pemula dulu nomor 1. Jadi intinya kita belajar dulu dari pemula. Pemula itu saya nggak pengennya nomor 2 atau nomor 3. Saya ngumpulin poin sampai nomor 1. Gitu. Jadi habis dari pemula itu kebetulan saya nggak pakai ke sidit B, jadi tingkatannya kan pemula sidit B sidit A. Ya, saya langsung ke sidit A. Oh, loncat. Gara-gara over ya kita. Iya, kepinteran. Target tahun berapa mau masuk ke sidit A lagi? Target saya sekarang sih bukan ngejar sidit A, tapi targetnya jadi juara nasional gerak roda belakang, rear wheel drive. Itu yang lagi saya tekunin sekarang. Oke, makanya kenapa bangun mobil MR90 terus punya pickup segala macam ya. Iya. Waduh, luar biasa. Saya kalau front wheel drive udah pernah gitu. Jadi udah sekarang pengen mainan rear wheel drive ini. Oke. Berarti kalau sidit A sudah kalau di front sudah pernah ya juara nasional ya? Juara nasional sudah pernah 2 kali. 2 kali pakai front ya. Tapi bukan total poin ya, tapi di seri. Sekarang Mas Binar saya lihat juga membangun sendiri mobil-mobilnya ya, dari mulai pickup, sekarang bangun MR90 buat Zero to Classic. Ini bisa share nggak Mas sama pemirsa di Ngoboy gitu ya? Itu untuk membangun sebuah mobil tuh urutannya apa sih gitu yang paling penting sih? Yang pertama dapat restu dari orang tua. Oh iya itu penting. Ya? Kalau nggak direstuin orang tua beneran loh ya, bukan orang tua yang itu loh ya. Saya tahu pikiranmu. Jadi yang pertama itu yakinkan bahwa kita bisa berprestasi di situ. Ya. Habis itu langkah selanjutnya kalau soal mobilnya saya lebih concern ke arah mobil standar dulu, mesin standar, engine. Cuma kita setting di handrem. Rem tangan. Tapi untuk handrem kan ini handrem dari pabrik nih. Nah, itu apa yang perlu dimodifikasi di handrem itu? Bisa diganti hidrolis, bisa diperbaiki. Diperbaiki itu diganti kampas yang lebih bagus. Gitu. Jenis handrem itu kan ada 2 macam ya, ada tromol system, ada disc brake system. Nah, itu sebenarnya yang paling bagus kalau buat slalom itu yang mana? Kalau saya sekarang sudah pakai cakram semua ya. Disc brake ya berarti ya cakram. Ya, karena lebih menggigit ya. Oke, itu dari sisi handrem ya. Terus apalagi Mas setelah handrem Mas? Kalau handrem setelah itu udah enak kaki-kaki, shockbreaker, dipendekin sedikit, biar bisa disetir lah istilahnya. Kalau slalom tuh lebih enak shockbreaker yang tipe keras atau yang empuk sebenarnya? Tergantung ya, macam-macam settingannya setiap orang. Kalau saya depannya lebih keras karena mesin tuh ada di depan. Kalau yang belakang kita juga butuh keras kalau untuk front wheel drive karena buat buang pantatnya. Kalau dia terlalu lembut dia bakal ngegrip. Oh, gitu. Mulet kalau bahasa Jawa. Apa bahasa Indonesia mulet ya? Terus gini Mas, ini kan saya juga tertarik nih ya. Bacanya ada tulisannya Zero Trip Racing School. Wah, Zero Trip Racing School. Zero Trip Racing School ini apa sih Mas? Zero Trip Racing School itu sebenarnya cita-cita saya ya, udah lama pengen bikin sekolah khusus slalom ya. Biar ada regenerasi baru lagi. Rencananya kita bakal ngajarin teman-teman yang baru pengen belajar dengan mobil sendiri atau mobil pinjem dari kita. Kita siapin juga, terus habis itu kalau misalnya mereka udah berprestasi, kita bakal carikan sedikit support, mungkin sponsor gitu yang bisa mensupport mereka. Minimal pendaftaran dulu buat berjuang di kejuaraan nasional atau kejuaraan U23. Kalau pengen gabung di Zero Trip Racing School gimana Mas? Sementara belum ada ya, jadi kita masih punya rencana. Kita udah buat IG-nya tapi belum start karena nunggu keadaan membaik, kan kondisinya masih pandemi corona nih. Ya, pandemi itulah kenapa kita ngobrolnya jauh-jauhan ya, jaga jarak ya, 3 meter. Jangan deket. Ya, oke. Tapi sekarang berarti belum buka pendaftaran apa belum buka ya? Belum, udah banyak yang tanya tapi belum buka. Kalau pengen nungguin info nih, misalnya aku pengen ikut nih, tapi kan belum buka sekarang pendaftarannya. Nah, biar nggak ketinggalan info, nanti kalau pendaftaran buka bisa dicek di mana Mas? Pantengin aja ke Instagramnya Zero Trip Racing School ya. Ada biaya mungkin sebagainya? Nantinya mungkin ada ya, karena memang slalom itu bukan olahraga otomotif roda 4 yang mahal, tapi pasti akan selalu ada biaya ya buat bensin, dan yang ban, sewa tempat mungkin ya. Sama buat makan. Ya mudah-mudahan sukses Mas Binar dengan Zero Trip Racing School-nya. Terus juga sukses di kejuaraan nasional slalomnya, bisa membawa nama harum Jawa Timur khususnya untuk di kejuaraan nasional. Menurut Mas Binar nih ya, apakah juara nasional di front wheel drive itu akan selalu jago di rear wheel drive? Belum tentu tapi bisa jadi gitu. Jadi kalau untuk Adrian Septianto itu dia jago di semua medan. Ada mungkin pembalap itu ada ya. Tapi ada juga yang memang nggak bisa nyetir rear wheel drive juga ada.
Oke. Tapi waktu kita berangkat ke sana, kita nggak selalu bertanding dengan mobil front atau rear. Mereka pernah bertanding dengan mobil 4-wheel drive, turbo, setir kiri, manual. Bayangkan. Menang. Jadi, menang Indonesia, juara 1 timnya. Teman-teman Indonesia tetap semangat. Oke, kalau gitu Mas Binar, makasih banyak. Jangan lupa subscribe dong. Oh iya, Mas Binarnya juga punya channel, namanya ini saya lupa namanya apa. Oh ini Binar Zero Team Racing. Nah, bisa juga di subscribe. Boleh di subscribe, boleh enggak, terserah lu. Sekali lagi makasih Mas Binar supportnya pada hari ini. Semoga sehat-sehat juga buat Indonesia segera bangkit, wabah corona segera menjauh dan semuanya bisa kembali. Terima kasih banyak Mas Boy, sukses terus. Thank you. Gimana salamannya? Gini ya? Gini. Oh gini. Oke guys, bonus track. Nah, Mas Binar ini ternyata bukan cuma Mas Binar yang salam, tapi sekeluarga. Dia keluarga pembalap. Nih istri jadi. Namanya Mbak Febrina ZTR atau saya manggilnya biasanya Mbak Ana, ya kan? Mbak Ana ini sekarang mau coba ngepot-ngepot. Nanti kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi sama beliau ya. Nah, kita udah pernah ngobrol dulu ya waktu sebelum gimana ya. Ya, Nah, nanti kita ngobrol soal Mbak Ana di sesi berikutnya. Mau lihat Mbak Ana ngepot-ngepot? Yuk, cus, rengok ya. Premium